Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ik Nur Hikmah dengan NIM 211340091. Berdirinya saya di hadapan kalian semua ini untuk memenuhi tugas UTS Mikrokonseling, yaitu pengadministrasian. Nah, data yang saya gunakan atau alat instrumen yang saya gunakan ini adalah sosiometri. Di mana sosiometri ini adalah merupakan alat untuk meneliti hubungan interaksi sosial pada suatu kelompok, yaitu kelompok kecil atau kelompok besar. Oke, kita mulai saja ya pengadministrasian sosiometri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umudi dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Maaf mengganggu waktu kalian sebentar. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Sebelumnya nama kakak adalah Ik Nur Hikmah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Jadi, maksud kedatangan kakak di sini adalah kakak ingin memenuhi tugas mata kuliah kakak, yaitu mikrokonseling, yang dimana tujuannya adalah menganalisis hubungan interaksi sosial yang berada di kelas ini. Jadi, kakak bakalan minta waktu kalian sebentar, sekitar 10-15 menit. Apakah semua kalian bersedia? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Alat atau instrumen yang bakalan kakak gunain saat ini adalah sosiometri. Sebelumnya, apakah teman-teman semua di sini ada yang udah pernah dengar apa itu sosiometri? Belum. Apa kalian mengetahui atau sosiometri itu apa? Baik, belum. Oke, di sini jika teman-teman semua belum mengetahui apa itu sosiometri, kakak akan sedikit menjelaskan apa sih itu sosiometri. Jadi, sosiometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur interaksi sosial pada suatu kelompok. Kelompok tersebut berupa kelompok kecil atau kelompok besar. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada, di sini kakak bakal ngasih satu pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan tersebut ya teman-teman. Nah, contoh dari pertanyaannya, misalkan seperti ini ya. Siapa teman yang teman-teman senangi ketika diajak belajar di kelas ini? Nah, nanti teman-teman semua harus menjawab pertanyaan tersebut dengan nama yang teman-teman senangi ketika diajak belajar di kelas ini. Baik, bisa dipahami? Oke. Jika teman-teman sudah paham, kita langsung saja untuk mengisi sosiometri tersebut. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir karena ini bersifat rahasia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena dipastikan semua data yang teman-teman isi ini akan dirahasiakan oleh saya pribadi dan tidak akan diketahui oleh orang lain atau siapapun juga mengetahui jawaban yang telah teman-teman tulis ini. Baik, apakah bisa dipahami? Oke, dan hal ini juga tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi nilai teman-teman di sekolah. Juga teman-teman tidak perlu berdiskusi dengan teman yang di sebelahnya. Baik, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Oke. Selanjutnya, kakak minta teman-teman menyiapkan satu kertas lembar dengan bolpennya ya.
Apakah sudah disiapkan? Sudah. Jika sudah disiapkan, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya tuliskan nama teman-teman terlebih dahulu dan jenis kelamin teman-teman. Oke, baik. Jika sudah, dengerin kakak baik-baik ya teman-teman, karena kakak bakal ngasih satu pertanyaan dan teman-teman tolong dengarkan dengan baik. Oke. Jadi, pertanyaannya itu, siapa teman yang paling kalian senangi ketika diajak belajar di kelas ini? Kakak ulangi ya. Siapa teman yang paling kalian senangi ketika belajar di kelas ini? Baik, yang belakang, apakah terdengar suara kakak? Oke. Jika sudah, kertasnya boleh dikumpulkan ke kakak ya. Nah, jadi ini merupakan hasil data yang telah teman-teman isi atau jawab sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya. Dan mohon maaf kakak juga mengganggu waktunya teman-teman semua. Kakak tegasin lagi di sini, data ini bersifat rahasia. Dipastikan semua data yang telah teman-teman isi ini akan dirahasiakan oleh kakak dan tidak diketahui oleh orang lain. Karena semuanya telah selesai, alangkah baiknya kita membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Kita bakal bertemu di minggu selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua sehat terus, karena kita akan bertemu kembali di minggu depan untuk menyampaikan hasil data yang telah teman-teman isi ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya, apa teman-teman masih ingat dengan kakak? Oke, beberapa ada yang masih ingat dan beberapa juga ada yang sudah lupa ya. Oke, baik. Perkenalkan, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama kakak adalah Iqnur Hikmah. Kakak dari mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, dan semester 5. Apa kalian sudah ingat? Oke, sudah ingat ya. Sebelumnya, apakah ada teman-teman kalian yang sakit atau tidak masuk pada hari ini? Atau minggu kemarin hadir tapi minggu sekarang berhalangan tidak hadir, atau sebaliknya? Apakah ada? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman semua di sini sehat walafiat. Seperti yang sudah kakak katakan di minggu lalu, bahwa kakak akan kembali lagi di kelas ini untuk memberitahukan hasil data yang telah kakak olah. Nah, ternyata hasil data yang telah kakak olah ini adalah menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berada di kelas ini kurang baik. Kalian merasa gak kalau interaksi sosialnya masih kurang baik di kelas ini? Baik, jadi contohnya, misalkan kalian ini masih berteman dengan berkelompok-kelompok,
gengs atau circle-circle. Kalian masih merasa gak? Merasa ya. Oke, ada beberapa orang yang interaksi sosialnya bagus karena mereka paling banyak dipilih. Namun ada beberapa orang juga yang sedikit dipilih dan menunjukkan bahwa interaksi sosialnya itu kurang bagus. Nah, jadi untuk data ini kakak akan memanggil nama-nama interaksi sosialnya yang kurang baik atau kurang bagus. Dan kalian juga tenang aja, teman-teman tidak perlu takut karena ini bersifat rahasia. Nah, jadi nanti kakak bakal memanggil nama-nama tersebut secara pribadi atau kakak akan meminta bantuan kepada wali kelas untuk memanggil nama-nama yang interaksi sosialnya itu kurang baik atau kurang bagus. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk nama-nama yang hasil interaksi sosialnya kurang bagus ini, kalian tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir, karena nanti kita hanya akan berdiskusi untuk meningkatkan interaksi sosial yang teman-teman miliki, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah dalam berinteraksi dan juga kalian nanti akan lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain. Begitu. Apakah bisa dipahami ya teman-teman? Nah, kenapa? Untuk nama-nama yang tidak dipanggil berarti interaksi sosialnya itu bagus. Nah, jadi kalian kalau misal nanti teman-teman ketemu kakak di minggu-minggu berikutnya, kalian bisa aja ajak kakak diskusi untuk mengenai apapun, buat kita bercerita-cerita seperti itu. Dan untuk nama-nama yang dipanggil, kakak tegasin lagi untuk tidak perlu takut karena kita hanya ingin berdiskusi mengenai interaksi sosial sehingga interaksi sosial kalian meningkat dan lebih percaya diri begitu dalam berinteraksi. Apakah bisa dipahami sampai sini? Oke. Terima kasih teman-teman, kakak telah mengganggu waktunya sebentar. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian semua dipermudah segala urusannya. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah sosiometri. Di sini saya telah menampilkan bagaimana cara mengolah sosiometri. Dari hasil data yang diambil kemarin ada nama-nama yang interaksi sosialnya kurang baik. Dan di sini seperti yang saya tampilkan hasil datanya, ada inisial nama-nama siswa dan siswi yang kemarin saya ambil datanya, tapi saya menggunakan kode, yaitu kodenya itu A1 dan seterusnya. Kenapa menggunakan kode? Karena ada asas kerahasiaan dan berarti ini bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Secara frontal menampilkan nama-nama siswa atau siswi tersebut. Dan untuk kode ini kalian bisa menggunakan apa saja, mau itu huruf, mau itu simbol. Nah, seperti yang kalian lihat, saya menggunakan kodenya itu A1, A2, A3, A4, A5, dan B1, B2, B3, B4, dan B5. Ada jenis kelamin, ada pilihan pertama, dan juga ada pilihan kedua. Nah, kita lihat di kode pertama ini ada siswi yang berkode A1 dengan pemilih pertama yaitu B1 dan pilihan kedua yaitu A3. Ada siswi berkode A2 dengan memilih
pilihan pertamanya itu A4 dan pilihan keduanya itu A3. Yang ketiga, ada siswi yang berkode A3 dengan memilih pilihan pertamanya itu B2 dan pilihan keduanya yaitu B3. Ada siswi yang berkode A4 dengan memilih pilihan pertamanya itu A2 dan pilihan keduanya itu B1. Ada siswi yang berkode A5 dengan memilih pilihan pertamanya itu B4 dan pilihan keduanya itu B5. Ada siswi yang berkode B1 dan memilih pilihan pertamanya itu A3 dan pilihan keduanya itu A1. Ada siswi yang berkode B2 dengan memilih pilihan pertamanya itu B4 dan pilihan keduanya itu B5. Nah, dan yang ke-8, ada siswa yang berkode B3 dengan memilih pilihan pertamanya yaitu A2 dan pilihan keduanya itu A3. Dan yang selanjutnya yaitu ada siswi yang berkode B4 dengan memilih pilihan pertamanya itu A1 dan pilihan keduanya itu A5. Ada siswa yang berkode B5 dengan memilih pilihan pertamanya yaitu B2 dan pilihan keduanya yaitu B3. Nah, pilihan dan kode ini berkesinambungan dengan nama-nama siswa atau siswi yang dipilih. Begitu. Next, dan yang selanjutnya yaitu ada bentuk sosiogram. Selanjutnya di sini ada bentuk sosiogram, di mana sosiogram itu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan interaksi individu dalam suatu kelompok yang sekaligus dapat ditemukan pola hubungan sosial individu lainnya. Bisa kita lihat di sini. Kita berurutan dari kode A1 dulu ya, sampai seterusnya. Nah, sebelum lanjut, di sini juga ada keterangan bahwa ada bulat dan juga ada lope. Nah, untuk yang berbentuk bulat ini keterangannya adalah laki-laki, dan untuk yang berbentuk lope itu keterangannya adalah perempuan. Dan juga ada panah yang berbentuk warna biru itu menunjukkan bahwa pilihan pertama, dan ada panah berwarna hitam yaitu menunjukkan bahwa pemilihan kedua begitu. Nah, misalnya A1 itu pilihan pertamanya kan B1 dengan panah yang berwarna biru, dan untuk pilihan keduanya yaitu A3 dengan panah yang berwarna hitam begitu. Kita lihat di kode pertama dulu. Yang pertama itu ada kode A1 yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang. Ada kode A2 yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang juga, dan ada A3 yang memilihnya itu ada sekitar 4 orang. Dan ada kode A4 yang memilihnya itu sekitar ada 1 orang, dan juga A5 yang memilihnya itu sekitar ada 1 orang juga. Dan yang selanjutnya ada kode B1 yang memilihnya itu sekitar ada 2 orang. Dan ada kode B2 yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang. Dan ada kode B3 yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang juga. Dan ada kode B4 yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang juga. Dan ada kode B5 yang terakhir yaitu yang memilihnya itu ada sekitar 2 orang juga. Begitu. Bisa kita lihat juga di sini kode A3 ada yang memilih ada sekitar 4 orang yang memilih A3. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dia miliki ini pada kode A3 ini sangat bagus. Nah, namun bisa kita lihat juga ada beberapa yang menunjukkan bahwa interaksi sosialnya itu yang ia miliki itu adalah cukup kurang. Nah, bisa kita lihat di sini dengan kode A4 dan kode A5 mereka ini hanya ada 1 orang yang memilih mereka. Artinya mereka itu interaksi sosialnya itu cukup kurang dan kurang baik begitu. Next. Dan yang selanjutnya yaitu ada tabel tabulasi arah pilih, di mana di sini ada nomor, inisial pemilih, jenis kelamin, juga yang dipilih. Nah, jadi contohnya itu nih, yang pertama itu kan ada inisial pemilih, di mana ini inisial pemilihnya ini ada A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 sampai B5. Juga jenis kelamin ini
P itu perempuan, dan L itu laki-laki. Nah, contohnya inisial pemilih A1 ini memilih yang pertama itu yaitu dengan pilihan pertama itu A5 dan pilihan kedua itu A3, dimana A5 itu saya kasih nilai skor 2 dan pilihan keduanya itu saya kasih nilai skor angka 1 begitu, dan seterusnya. Yang kedua itu ada kode A2, dimana pilihan pertama itu A4 dan pilihan kedua itu yaitu A3, dan A3 memilih pilihan pertama yaitu B2 dan pilihan kedua itu B3. A4 pilihan pertama itu yaitu A2 dan pilihan kedua itu B1. Dan selanjutnya ada A5. A5 itu pilihan pertama itu ada B4 dan pilihan kedua itu B5. Dan selanjutnya yaitu ada B1 yang pilihan pertamanya itu A3 dan pilihan keduanya itu A1. Dan selanjutnya ada B2, pilihan pertamanya itu B4 dan pilihan keduanya B5. Dan yang selanjutnya ada B3, pilihan pertamanya itu yaitu A2 dan pilihan keduanya itu A3. B4, pilihan pertamanya itu A1, pilihan keduanya itu A5. Dan yang terakhir ada B5, pilihan pertamanya itu B2 dan pilihan keduanya itu B3. Nah, jumlah skornya di mana jumlah skor ini kan yang pilihan pertamanya itu skornya 2 dan pilihan kedua itu skornya 1. Jadi jumlah skor itu dijumlah 1 tambah 2 yaitu 3 dan seterusnya begitu. 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2, tambah 2 4, tambah 1 5. Dan ini jumlah skornya 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk jumlah itu yang memilih si yang dipilih itu ada berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya itu 1, 2, dan A2 yang memilihnya itu ada 2 orang, dan A3 yang memilihnya itu ada 4 orang, dan A4 yang memilihnya itu ada 1 orang, dan seterusnya begitu. Dan jumlah pilihan 1. Nah, jumlah pilihan 1 itu yang skornya angka 2 itu ada berapa? Nah, jadi yang A1 jumlah pilihan satunya ada 1, angka 2-nya berarti ya, karena yang pilihan pertama itu skornya saya kasih angka 2 begitu. Dan yang A2 itu skornya berarti ada 2, 2-nya ada 2, angka 2-nya itu ada berapa gitu ya. A3 angka 2-nya ada 1, A4 angka 2-nya ada 1, A5 angka 2-nya ada 1, dan seterusnya begitu. Jumlah pilihan 2 yaitu sebaliknya, skor yang angkanya 1 itu ada berapa begitu, dan seterusnya ya. A1 itu ada 1, yang A2 tidak memiliki skor angka 1, dan seterusnya begitu. Baik. Next, selanjutnya ada indeks nilai, di mana indeks nilai ini ada rumusnya, bisa dilihat ya. Rumusnya itu CSM sama dengan jumlah skor M atau N dikurangi 1. Keterangannya M itu siswa atau inisial. Siswa atau inisial itu yang karena ini bersifat rahasia, jadi yang saya kasih kodenya itu A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, dan B5 begitu. Dan itu jumlah seluruh siswa, di mana jumlah seluruh siswa ini berapa jumlah keseluruhan siswa yang ada di sosiogram itu. Nah, contohnya ini CS A1 kan jumlah skornya yang tadi sudah saya jelaskan di tabel tabulasi. Jumlah skornya itu yang A1 itu ada 3 dan A2 itu jumlah skornya ada 4 dan seterusnya. Nah, contohnya itu yaitu A1 sama dengan jumlah skornya A1 itu jumlah skornya 3 dan kan jumlah seluruh siswanya ada 10, karena dari rumusnya dikurang 1 jadinya 9. Jadi 3/9 atau 3 dibagi 9 sama dengan berapa begitu. A2 jumlah skornya yaitu 4 dibagi 9 sama dengan 0,4 dan seterusnya begitu. Untuk penghitungan indeks nilai seperti itu. Next, nah selanjutnya yang terakhir ada program. Program ini merupakan bentuk program yang saya gunakan ini yaitu sosiometri pada minggu lalu.
Di sini ada nomor, jenis kegiatan atau layanan, bidang bimbingan yang terdiri dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling, ada tujuan, sasaran, dan waktu. Untuk jenis kegiatan layanannya, saya menggunakan persiapan dan ada layanan bimbingan dan konselingnya ada layanan dasar. Untuk kegiatannya ada bimbingan klasikal, layanan informasi, layanan orientasi, bimbingan kelompok, dan pengembangan media, bimbingan dan konseling. Dan yang saya gunakan ini lebih fokus ke bimbingan kelompok karena bidang bimbingannya itu yang pribadinya yaitu tentang meningkatkan kemampuan kondisi pribadi, dan yang sosialnya itu tentang meningkatkan kemampuan dan kondisi hubungan sosial, dan yang belajarnya itu tentang meningkatkan kemampuan dan kegiatan hasil belajar, dan yang terakhir bidang bimbingannya ada karir, di mana yaitu karir itu yaitu tentang meningkatkan kemampuan dan arah karirnya tersendiri. Juga ada sasaran. Sasarannya itu yaitu siswa atau siswi kelas 7B yang kemarin saya ambil datanya. Kenapa saya lebih fokus ke bimbingan kelompok? Karena ada beberapa orang yang interaksi sosialnya itu kurang bagus. Jadi kalau misalkan ada satu orang, saya akan menggunakan bimbingan individual. Tapi karena kemarin ada banyak dan ada beberapa, jadi saya menggunakan bimbingan kelompok begitu. Nah, dan untuk waktu pelaksanaannya saya 2 minggu dalam 1 bulan, dan selama 2 bulan ini saya membuat 4 kali pertemuan, yaitu pada bulan Juni pada minggu pertama, dan pada bulan Juni juga ada pertemuannya di minggu ketiga, dan begitu juga di bulan Juli pertemuannya sama seperti di bulan Juni, yaitu di minggu ke-1 dan minggu ketiga. Dan pelaksanaannya itu yaitu oleh saya sendiri, Iik Nur Hikmah. Nah, cukup selesai. Cukup sekian, berikut cara mengulas sosiometri dan program bimbingan konseling. Halo teman-teman, baik, cukup sekian. Tadi saya telah menjelaskan pengadministrasian, cara mengolah sosiometri, dan kemudian bentuk program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.